merupakan video yang ke-8 dari modul yang kedua, pengantar Python. Pada video ke-8 ini, kita mencoba untuk melihat modul NumPy. Tentunya ini bagian dari catatan kuliah komputasi geofisika. NumPy merupakan main library atau pustaka utama untuk komputasi sains dan atau ilmiah dalam Python atau scientific Python. Kita bisa menyebut scientific Python. NumPy menyediakan objek dan fasilitas pengolahan atau operasi untuk array multidimensi. Tentunya untuk sebuah matrik yang besar, kita bisa menyelesaikan dengan NumPy. Array itu sendiri dalam NumPy adalah kumpulan nilai berjenis sama dan terindeks oleh tuple integer non-negatif. Jumlah dimensi dalam rank dari array, shape dari array adalah tuple dari integer yang memberikan ukuran atau size dari array di setiap dimensinya. Kita dapat menginisialisasi NumPy array dengan nested list dan mengakses elemen menggunakan notasi kurung siku, seperti lazimnya dalam sebuah list. NumPy juga menyediakan fungsi-fungsi untuk membentuk dan melakukan operasi pada array. Jika kita ingin mendalami lebih jauh tentang NumPy, banyak sekali referensi yang bisa kita gunakan. Dan tentunya NumPy ini sebuah modul yang bukan ada dalam paket Python yang standar, sehingga kita perlu melakukan proses instalasi, bisa menggunakan beberapa paket, misalkan PyCharm, dan beberapa yang lain, dan di sini saya menggunakan Conda. Modul NumPy memperkenalkan objek array yang mirip dengan list, tetapi dapat dimanipulasi oleh berbagai fungsi yang terdapat dalam modul. Ini modul NumPy, lebih kurang ada, mungkin lebih 100 ya, kelihatan lebih 100 modul atau fungsi-fungsi dalam modul NumPy. Dan ini yang biasa digunakan, ya, float, base, append, across, bla bla bla. Ini yang sering digunakan dalam NumPy, ada transpose, ada zeros, ya, untuk membuat sebuah array ya, atau matrik 0 atau matrik 1. Ini untuk membuat array, ini contoh sederhananya. Array dalam NumPy dapat dibuat beberapa cara, salah satunya adalah dengan menggunakan fungsi array dan mengubah list menjadi array. Ini contoh sederhananya. Anda bisa lihat di sini from NumPy import array, dan array-nya adalah ini. Kemudian kita coba print A, dia akan, ini list, maaf ya, ini maksudnya list. Kemudian kita coba print A, dan dia sudah membentuk sebuah array atau sebuah matriks. Dan di sini adalah matriks atau array 2 kali 2 dengan elemen float maksudnya. Kemudian B, array, ini list yang kita miliki, kemudian kita notasikan dengan float yang tadi kita masukkan ini integer, kemudian kita perintahkan dia untuk mengconvert menjadi float, maka di saat kita print B, maka kita akan mendapatkan array atau matriks 2 kali 2 dengan elemen atau tipe setiap elemen adalah float atau bilangan desimal. Nah, contoh lain, ini untuk membuat array, ya, ini array yang lebih besar tentunya, kita menggunakan, kita coba menggunakan sebuah, kalau seandainya kita punya data yang punya deret tertentu, ya, kita bisa buat, misalkan di sini, ini awalnya, ini ke, dan ini kelipatannya. Tentunya dari 2 sampai dengan 12 kelipatan 2. Dan ini hasilnya. Jadi kita print bahwa untuk range dari 2 sampai 12 dengan kelipatan 2, 2, 4, 6, 8, sampai dengan 10. Berikutnya ini untuk yang bilangan float. Jadi di sini kita buat, nah ini yang kalau yang ini bilangan integer, ini float, 2.0, 12.0 dengan kelipatan 2.0. Dan inilah hasilnya. Dan ini kalau kita ingin membuat sebuah array dalam penulisan 0 semua dengan setiap elemen itu 0, dan kita bisa print zeros, ya, 0, 3 zeros, ya, maksudnya zeros dengan 3 kolom atau 3 bagian, dengan setiap elemennya adalah menilai 0, dan tipenya kita jadikan sebagai integer, sehingga kelasnya adalah integer. Kemudian ini
kita print zeros dengan 3 kali 3, maksudnya untuk matriks 3 kali 3, inilah dia dalam bentuk matriks 3 kali 3, dan ini untuk matriks 1 dengan jumlah elemennya adalah 3 kali 3. Matriks 3 kali 3 maksudnya dengan setiap elemennya bernilai angka 1. Jadi kita bisa buat array seperti yang terlihat pada contoh ini. Ini merupakan contoh yang sederhana. Nah, dalam Python kita juga bisa mengakses dan mengganti elemen array. Ini contoh sederhananya, ya, dari from NumPy import bintang, berarti semua fungsi dalam NumPy kita import, dan kita berikan notasi untuk variable A dengan zeros 3.3 dengan tipe integer, maka kita dapatkan ini, ya, 0, 0, 0, 0, matriks 3 kali 3 dengan setiap elemennya 0, gitu ya. Dan kita ini ganti, kita manipulasi, misalkan ini untuk baris pertama, ini untuk elemen 1.1, dan ini untuk 2 dengan rentang dari 0 sampai dengan 2, ya. Sehingga kita mendapatkan 8,3, 7, dan 4, 5, 5. Maksudnya bukan 8,3 ya, maksudnya 8 dan 3, ya. Sehingga di saat kita print A, mereka akan berubah, yang tadinya 0,0, kemudian sudah terisi dengan elemen yang kita modifikasi di atas, ya, dengan mengganti baris, mengganti setiap elemen, dan juga mengganti bagian dari kolom. Nah, berikutnya adalah kita coba lihat tentang operasional pada array. Nah, kita bisa melakukan operasi aritmatika pada array, dan sistem kerjanya berbeda dengan di tuple dan di list, ya. Operasi berlaku untuk semua elemen array, yaitu operasi yang diterapkan ke setiap elemen dalam array. Dan ini contohnya, dan dari contoh ini kita bisa melihat nih contoh untuk array A, 1, 3, 5, dan 8, kemudian kita coba print A dibagi 10, maka setiap elemen itu akan dibagi 10, gitu ya. Kemudian kita print A kurang 8, maka setiap elemen ini akan dikurang 8, ya. Kemudian kita coba import array pangkat kuadrat dan sinus, ya. Dan di sini kita buat untuk variable A, array-nya sama seperti ini, ada 1, 9, 16, dan 25. Kemudian kita coba membuat akar dari setiap elemen ini, ya. Kita print square dari A, maka kita mendapatkan 1, 3, 4, dan 5. Jadi kita print akar dari setiap elemen yang ada dalam variable A, atau ya array A, gitu ya. Kemudian untuk berikutnya adalah sin dari A, maka sin dari 1, 9, 16, 25. Dan ini adalah hasilnya, karena dia akan menghitung setiap elemen yang ada dalam array A sesuai dengan fungsi matematika yang kita berikan. Baik, begitu. Terima kasih. Semoga bermanfaat, dan sampai bertemu pada video berikutnya.